Sebuah video tenaga kerja asing asal Cina di Bandara Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara viral di media sosial. Bupati Konawe menyatakan para TKA itu diketahui bekerja di perusahaan nikel yang berlokasi di Kabupaten Konawe. Tuh, satu pesawat, corona semua datang. Rekaman video masuknya TKA asal Cina melalui Bandara Haluoleo, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ini sempat viral di media sosial. Mereka masuk secara berbondong-bondong yang diketahui merupakan pekerja di perusahaan tambang nikel yang berlokasi di Kabupaten Konawe. Masuknya TKA di tengah isu corona membuat Bupati Konawe geram. Bupati Konawe, Keri Saiful, menyatakan pihaknya telah berulang kali melakukan imbauan terkait TKA tersebut, namun seakan tidak dihiraukan. Dari awal kan sudah begitu, tapi kan kayaknya orang tidak terlalu pedulikan dalam hal ini. Saya kan sudah bicara dari awal, malah ada yang ketawa, Pak Bupati bikin isu apa saja itu begini, malah tidak menyamankan. Bahkan kalau kita mau dilapor di Polda lah bahwa tidak memberi kenyamanan orang. Tapi sekarang mau bilang apa? Pada himbauan Pak buat warga yang dekat ini supaya jangan berinteraksi lah terlalu banyak. Kalau tidak penting tinggal di rumah. Karena di 6 kecamatan ini tahu. Sementara itu, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Merdi Syam mengakui jika TKA itu bekerja di perusahaan smelter yang ada di Morosi, Kabupaten Konawe. Namun kedatangan mereka dari Jakarta yang baru saja memperpanjang visa, bukan dari Cina. Mereka sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari karantina kesehatan dan perizinan dari imigrasi sebelum tiba di Kendari. Dalam hal ini juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, hal ini terjadi karena ada yang mengupload sesuai dengan video yang kita terima. Dan ini saya ingatkan, jangan membuat hal-hal yang meresahkan masyarakat tanpa ada dasar. Karena ini bisa dikenakan pada tindak pidana, khususnya Undang-Undang ITE. Menurut kepolisian, para TKA asal Cina itu sudah dilengkapi dengan surat keterangan dari karantina kesehatan sebelum masuk ke Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Erdika Mukdir, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana konfirmasi dari pihak imigrasi Kota Kendari mengenai masuknya tenaga kerja asing asal Cina ke Konawe, Sulawesi Tenggara? Kita sudah terhubung dengan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara, Bapak Sofyan. Selamat siang Pak Sofyan. Selamat siang Saudara Alfat dan Saudara Ken. Ya Pak Sofyan, mungkin bisa dijelaskan untuk para TKA yang ada di video ini sebenarnya mereka datang dari mana? Baik, Saudara Alfat dan Saudara Ken serta pemirsa Tibuan yang berbahagia bahwa keberadaan kedatangan TKA sebanyak 49 orang itu awal-awal sudah kami bahas dengan seluruh Forkompinda plus Gubernur. Ada Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Kabinda, Kadis Tertrans, dan berbagai institusi terkait lainnya. Selanjutnya, bahwa pada tanggal 14 Januari, 49 orang pekerja TKA ini di KBRI Beijing untuk kerja. Jadi pada tanggal 14 Januari 2020, di KBRI Beijing diberikanlah izin. Artinya, untuk calon TKA dalam rangka uji coba kemampuan bekerja sesuai dengan Permen Kumham nomor 51 tahun 2016. Itu awal pertama. Kemudian bahwa berdasarkan cap tanda masuk imigrasi Thailand yang tertera pada paspor mereka bahwa mereka tiba di Thailand pada tanggal 29 Februari 2020. Berarti itu sudah lebih dari 14 hari. Kemudian berdasarkan medical certificate atau surat keterangan pemerintah Thailand sejak tanggal 29 Februari hingga 15 Maret 2020, mereka telah dikarantina di Thailand. Dan surat tersebut telah diverifikasi oleh pihak perwakilan RI di Bangkok, Thailand pada tanggal 15 Maret 2020. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 07 tahun 2020 pasal 3 ayat 2. Selanjutnya bahwa benar warga negara Tiongkok tersebut keluar dari Thailand pada tanggal 15 Maret 2020. Berdasarkan cap tanda keluar imigrasi Thailand yang tertera pada paspor. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020 warga negara Tiongkok tersebut mendarat di Bandara Soekarno-Hatta
dan kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan Soekarno-Hatta, dan telah menerbitkan surat rekomendasi berupa kartu kewaspadaan kesehatan pada setiap orang tersebut. Baik. Selanjutnya, petugas imigrasi Soekarno-Hatta memberikan izin masuk pada tanggal 15 2020 sebagaimana tertera pada paspor mereka setelah warga negara Tiongkok tersebut menunjukkan surat rekomendasi kesehatan dari KKP Soekarno-Hatta. Imigrasi pada tanggal 15 Maret 2020 pukul 20.00 WITA sebanyak 49 warga negara Tiongkok yang berasal dari provinsi Henan, Hebei, Jiangsu, Shanxi, Jilin, dan Anhui datang ke Kendari dari Jakarta menggunakan maskapai pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan GA696, dan masing-masing mereka yang datang dari luar negeri wajib melalui pemeriksaan oleh karantina kesehatan, imigrasi, bea cukai di Bandara Soekarno-Hatta, dan mereka dinyatakan layak untuk masuk wilayah Republik Indonesia. Demikian. Pak Sofyan, artinya apakah sudah benar-benar ini legal mereka masuk ke wilayah Konawe dengan tadi dibekali oleh surat-surat kewaspadaan kesehatan baik dari Bandara Soekarno-Hatta maupun KKP? Karena sebelumnya Dirjen Imigrasi sendiri menyatakan bahwa warga negara yang berasal dari Cina, Iran, Italia, dan Korea Selatan ini dilakukan pembatasan untuk masuk ke Indonesia. Ya, benar sekali saudara Ken, bahwa memang kehadiran 49 orang ini sudah memenuhi persyaratan semua sesuai dengan dokumen yang mereka bawa, dan tidak akan kami berikan izin masuk seandainya dari pihak KKP ke Kantor Kesehatan Pelabuhan tidak memberikan rekomendasi bahwa mereka bebas dari virus corona ataukah mereka sakit. Tidak akan kami lepas, begitu Bu. Artinya mereka juga pada saat tiba juga mendapatkan pemeriksaan begitu Pak? Kesehatan dalam hal ini? Wajib Pak, oleh KKP Pak. Setelah KKP memberikan rekomendasi pada teman-teman di SUTA, imigrasi melepas karena tidak ada alasan lagi untuk menahan mereka, begitu. Baik, apakah ada pertimbangan perlunya karantina terhadap mereka? Meskipun tadi disebutkan mereka di karantina sebelumnya di Thailand, kalau tidak salah. Seharusnya begitu Pak. Dan saat ini 49 warga negara Tiongkok itu sudah berada di Morosi dan dikarantina di bawah pengawasan dari pihak kesehatan Polda Sultra. Mereka sekarang dikarantina di sana karena sudah terlanjur langsung ke sana, sehingga tidak kita bawa lagi ke karantina yang ada di Bandara Haluleo. Kita ambil keputusan mereka dikarantina di Morosi langsung di bawah pengawasan selama 14 hari. Artinya mereka saat ini statusnya ODP, orang dalam pengawasan atau dalam seperti pemantauan. apa? Dalam pemantauan. Di karantina Pak, bukan pengawasan, di karantina. Langsung di karantina berarti. 14 hari. Iya, jadi artinya untuk mengetahui lebih pasti lagi apakah mereka positif atau negatif. Dan kita berharap mudah-mudahan mereka negatif Pak. Oke. Artinya kalau positif akan dipulangkan atau seperti apa? Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Bagaimana langkah-langkah kita lagi seandainya wallahu a'lam bishawab terjadi hal seperti itu. Kita berharap tidak Pak. Artinya kami seluruh Forkompinda Sultra, baik gubernur, Kapolda, Danrem, dan seluruhnya itu bersinergi sangat kuat untuk mencegah hal ini jangan terjadi. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas informasinya sudah berbagi bersama kami di Kabar Siang hari ini. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kembali Pak.